Dalam hal inilah kita tidak tahu rahasia akhir dari kehidupan kita. Karena itu kita harus selalu mohon bimbingan, petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini ya Prof ya. Mudah-mudahan masih sehat keluarga. Amin. Dan dulur kita dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Amin, wa ta'ala. amin, amin ya rabbal alamin. Panjenengan juga Prof ya dan sekeluarga, masya Allah. Amin, amin. Ya baik Prof, pada pagi hari ini kira-kira kita akan ngaji tentang apa Ya, Prof? jadi kita ingin ngaji tentang hari ini kita upayakan lebih baik daripada hari kemarin. Oh, gitu ya. masya Allah. Dengan mengaca pada beberapa peristiwa kejadian Ya. atau hal-hal yang telah kita lakukan masa lampau. Nggih, Ya. nggih. Baik Mas Isa, kalau gitu kita awali Nggih, Prof. dengan baca doa keluar rumah ya. Doa keluar rumah ya Prof ya. Barangkali dulur Ekvitor yang sedang menuju ke kantor dalam masih perjalanan, saat keluar rumah lupa belum baca doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa ini adalah doa yang sangat mudah dan sudah sangat familiar Ya, betul. di telinga dan lisan kita. Masya Allah. Ya, kita upayakan untuk selalu berdoa sebelum keluar rumah. Kalau mau bepergian ke kantor atau kemana saja, Baca doa. sebab doa ini punya kekuatan yang luar biasa. Kata Rasulullah, ketika kita keluar rumah baca doa ini, maka malaikat kemudian berkata, kufita wa hudita wa wuqita. Engkau dicukupi, dibimbing dan dilindungi oleh Allah. Masya Allah. Fatanaha lahu syayatin. Dan setan-setan pun lari menjauh darinya. Ya. Wa qala lahu syaitonul akhar. Kemudian ada salah seorang setan yang bilang kepada temannya, kaifa laka birajulin kufiya wa hudiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kau bisa menggoda seseorang yang telah dicukupi, dibimbing dan dilindungi oleh Allah. Ya Allah. Nah, karena itu kita baca doa tadi agar kita selalu dicukupi, dibimbing dan dilindungi oleh Allah. Amin. Karena perlindungan Allah ini bukan hanya penting tapi super penting dalam setiap proses kehidupan kita agar kita semua selamat fid dunya wa dunya wal akhirah, begitu maksudnya. Amin. Amin. Nah, baik saudara sekalian, untuk mengawali tema tadi saya akan membaca surat Al-Hasyr ayat 18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, setiap manusia selalu memperhatikan apa yang telah disiapkan atau yang dikerjakan untuk esok hari. Masya Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita harus selalu mawas diri, ya. Mawas diri, selalu introspeksi diri terkait dengan hal-hal yang sudah kita lakukan maupun yang hendak kita lakukan, agar hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Masya Allah. Karena di dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, "Mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbunun
Barang siapa Nggih. yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang tertipu atau merugi. Masya Allah. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Ya Allah. Ya. Karena itulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah engkau mengisap atau mawas diri, ya, menghitung dirimu sendiri sebelum engkau dihitung atau dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Karena saat nanti kita di akhirat hanya ada dua pilihan. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau saat kita ditimbang, dihisab amal soleh kita lebih mendominasi, lebih berat, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau kita dihisab oleh Allah dan kebetulan naudzubillah, ya, amal soleh kita jelek, dosanya lebih banyak, maka kita akan berada di neraka hawiyah. Hanya itu pilihannya, misal. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah itu adalah api yang berkobar-kobar dan yang membakar kita semua. Masya Allah. Nah, kemudian dalam surat Al-Haqqah ayat 18 disebutkan oleh Allah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu ketika manusia dihadapkan di hadapan Allah, maka tidak ada yang bisa disembunyikan. Bahasane wong Jawa becik ketetek olah ketara. Karena itulah hari ini kita selalu mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita terperosok ke dalam lubang yang sama. Masya Allah. Yang kedua, kita berusaha untuk selalu memohon kepada Allah agar mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Mas Isyak, bimbingan dan petunjuk Allah ini harus kita minta selalu ya, karena tidak ada yang bisa menjamin pada akhirnya kita nanti apakah husnul khotimah tetap dalam hidayah Allah ataukah su'ul khotimah. Naudzubillah. Betapa banyak orang yang dulu kita lulukan, orangnya rajin ibadah, bahkan mengumrohkan banyak orang, tiba-tiba di akhir kehidupannya viral, ya Allah, ikut namanya Buddha suci, naudzubillah, ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak benar, ya. Betul, tidak seperti yang tertampak lahir. Karena sekarang ini kan banyak sekali berita-berita hoax yang sepertinya, ya, benar terjadi tapi ternyata hoax. Ya, semua orang tertipu ketika mengatakan bahwa Ustadz Hadi Hidayat dilantik mengganti Gus Miftah. Ternyata nggak benar, hoax. Dan beliau bahkan banyak sekali mendapatkan ucapan selamat, ya, dan bahkan gambar-gambar ucapan dari sudah dibuat. Ternyata nggak benar, ya. Jadi makanya kita harus hati-hati ketika mendengar berita, melihat, ya, jangan tergesa-gesa karena zaman sekarang sudah sangat canggih, ya, mengedit dengan namanya artificial intelligence atau AI itu subhanallah, luar biasa, seperti benar-benar terjadi, ternyata hoax, kan, gitu. Nah, dalam hal inilah kita tidak tahu rahasia akhir dari kehidupan kita. Karena itu kita harus selalu mohon bimbingan, petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah berhenti, ya, selalu berdoa. Doanya itu singkat sekali, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Simpel, ya, Bukhari Muslim, ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu al huda, petunjuk atau bimbingan, hidayah,
Nah, karena hidayah ini hanya milik Allah, kan gitu. Iya. Tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Bahkan Rasulullah sendiri yang sering kali kita sampaikan, ya, orang yang selama ini membela perjuangannya, paman beliau sendiri menjadi tamang hidup ketika menghadapi ancaman Ya Allah. orang-orang kafir yang akan membunuhnya, tapi kemudian belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Akhirnya sampai Rasulullah sedih kan gitu loh. Iya. Ternyata hidayah itu tidak penting, ya. Akhirnya Rasulullah akan memohonkan doa kepada Allah, mohon ampunan atas pamannya Abu Thalib yang meninggal ini. Tapi dijawab oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak berhak memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tapi ketahuilah bahwa hidayah itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi orang yang ketika melakukan sebuah kesalahan atau kepleset kemudian seakan-akan tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya. Yang selama ini viral kan begitu. Iya, Subhan. betul ya Allah. Koyok-koyok gauna ape belas siapapun menghujat. Masya Allah. Kadang-kadang saya sangat prihatin, Islam itu tidak begitu cara mengajarkannya, ya. Kok sampai seperti itu, itulah. Kalaulah ingin membantu orang, ya jangan menafikan orang lain. Toh ya mengingatkan sudah, beliau juga sudah minta maaf. Selesai. Tapi namanya bulian itu sampai kemudian ada yang ngorek, oh aslinya begini, ada yang nasab palsu, yang waduh, semuanya, ya orang itu tidak selamanya benar, ya. Istilah Rasulullah bersabda, al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Kita pun bisa sangat salah dan lupa. Ya kalaulah kemudian ada orang kepleset, ya disengaja atau tidak, ya kita ingatkan baik-baik. Tidak usah dibully. Suatu saat kita pun akan melakukan hal yang sama. Kita nggak selalu dalam kebenaran. Karena itu Al-Quran mengajarkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu saling mengingatkan. Makanya seperti ngaji ini adalah dalam rangka mengingatkan kita semua jangan larut dalam kejelekan orang, ya. Jangan, ya bahasanya apa itu, ya di telap pelupuk mata gajah, ya, yang gajah di mata, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi nyamuk atau lalat di seberang pulau cucu tampak jelas, ya. Nah, jadi sekali lagi, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami mohon kepadamu petunjuk atau hidayah. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Doanya seperti itu ya, Prof, ya. Wal afafa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa dan takwa, ya. Wal afafa dan sifat ifah yang selalu bisa menjaga diri untuk tidak terpleset di dalam sebuah kesalahan atau dosa ataupun hal-hal yang kurang baik, ya. Wal ghina, dan ghina ini memang cara arti bahasa kaya. Tapi orang kaya itu tidak selalu kaya harta, tapi kaya kalau kemudian hatinya tidak pernah bersyukur, itu hakikatnya miskin. Ya. Jadi wal ghina ini adalah rasa berterima kasih, rasa qanaah, rasa cukup, ya, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga orang yang punya sifat ghina adalah orang yang selalu mensyukuri nikmatnya Allah apapun yang terjadi, gitu, ya. Jadi kemudian ada doa yang selalu dianjurkan Rasulullah dibaca habis sholat, ya. Rasulullah selalu juga melakukan sendiri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu menjadi orang, ya, yang pandai berzikir menyebut namamu, wa syukrika, dan pandai mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan selalu meningkatkan ibadah kepadamu, ya. Ini karena memang hidayah atau petunjuk itu mahal sekali, ya, Prof, sekali, ya. Kemudian selanjutnya kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengobati penyakit hati, ya, atau hal-hal yang membuat hati kita terganggu. Jangan sampai
kita hasut, iri dengki, ataupun punya sikap sombong takabur, ataupun riya, ataupun sum'ah. Dan ini subhanallah, sampai hari ini saya sendiri belum mampu menjadi orang baik, Mas. Ya Allah. Ketika kita berusaha untuk menjadi orang sabar, hal-hal yang kecil sedikit aja tersinggung, ya Allah, marah, mudah marah dan seterusnya, kan gitu ya. Baik kepada keluarga, kepada sahabat, teman, ataupun orang lain. Nah, kadang-kadang kita itu nggak ikut-ikut, ya Allah, ikut terpancing juga, terpancing juga, ikut komentar juga. Nah, mengobati hati yang sakit ini ya, sulit juga penting ya gitu. Makanya tombo atiku limo warnane ya, maca Quran angen-angen sak maknane ya, salat ngilakonono, zikir wengi ikan suwe, wetenge kudu wong luwe, wong kang soleh kumpulono. Ya, ini selalu kita ulang-ulang karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Jadi kalau kemudian yang viral selama ini bahkan sampai hari ini masih setiap ada ustadz yang ngaji, pertanyaannya selalu itu, ya Allah. Saya itu kadang prihatin. Ya itu kan sebenarnya kata-kata yang candaan biasa, tapi memang ya gak pantas memang ya, karena ya. Dan ini selama ini kan juga sebenarnya itu menjadi kebiasaan ya, karena kebiasaan. Kok dilalah pas tiba apes sih. Nah, makanya saya kemudian ingat ungkapan Sayyid Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu karamallahu wajhah. Ya. Jadi kata beliau, innallaha khabba'a tsalatan fi tsalatin. Ini pernah kita sampaikan misalnya. Sesungguhnya Allah itu merahasiakan 3 perkara yang ditaruh atau ditempatkan di 3 perkara. Ya. Khabba'a ridhahu fi ta'atihi. Yang pertama, Allah menyembunyikan atau merahasiakan ridhonya yang ditaruh di setiap ketaatan, ibadah, kebaikan, amal soleh yang kita lakukan. Maka jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun kebaikan atau ibadah, ketaatan yang kamu lakukan. Siapa tahu ibadah, kebaikan, amal soleh yang kelihatannya sepele justru mendatangkan ridhonya Allah. Masya Allah. Makanya di dalam banyak riwayat ya, seperti Imam Ash-Shibli yang pernah kita sampaikan itu. Ketika beliau wafat, kemudian ada sahabatnya yang mimpi ketemu beliau, lantas bertanya, wahai Ash-Shibli, bukan itu, kalau Imam Ghazali lah. Imam Ash-Shibli meninggal dan kemudian di dalam satu riwayat ketemu dengan seorang temannya, ditanya, wahai Ash-Shibli, apa yang telah dilakukan oleh Allah kepadamu? Karena Imam Ash-Shibli terkenal dengan salah seorang waliullah, ya, orang yang sangat dekat dengan Allah, terkenal dengan kekasih Allah. Kemudian dia menjawab, iya, aku ditanya oleh Allah, wahai Ash-Shibli, tahukah kamu apa yang menyebabkan kamu mendapatkan kemuliaan di sisiku? Ash-Shibli menjawab, apakah karena sholatku wahai Tuhanku? Dijawab oleh Allah, tidak. Apakah karena sedekah yang aku berikan kepada fuqara wal masakin? Juga tidak. Apa karena umroh dan hajiku? Juga tidak, kata Allah. Tidak ya? Iya. Terus akhirnya aku balik bertanya, kalau semua amal soleh yang aku lakukan bukan menjadi penyebab aku mendapatkan ridhamu, lantas apa yang amal yang menjadi sarana semua ini wahai Allah, yang menyebabkan aku engkau muliakan seperti ini? Ternyata dijawab oleh Allah, masih ingatkah kamu di saat hujan lebat, banjir, engkau melintas di tengah kota Baghdad, dan saat itu ada seekor anak kucing yang kedinginan, dan kamu lewat, kemudian kamu angkat dan kamu masukkan ke dalam sakumu. Akhirnya kucing itu menjadi terselamatkan
tidak kebanjiran, tidak kenyang karena belas kasihanmu. Ya Allah, pada binatang ini, Masya Allah. Ya. Kemudian dalam satu riwayat Imam Ghazali ketika meninggal dunia, ada sahabatnya bertanya juga seperti itu. Kamu seorang pengarang kitab yang luar biasa. Kitabmu menyebar di seluruh dunia, dipakai referensi bukan hanya di pesantren tapi seluruh lembaga pendidikan di seluruh dunia. Nah, terus kemudian apakah kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah padamu, apa karena itu semua? Anggapannya orang ini kan pasti pengarang, ternyata tidak, bukan semua itu. Justru suatu ketika saya nulis ngantuk, tintaku sedang dihisap oleh lalat dan aku biarkan karena nampaknya lalat ini sedang kehausan. Begitu dia kenyang, baru dia terbang sendiri. Nah, barokai lalat yang menghisap inilah sehingga Allah memberikan ridho kepadaku. Nah, itu. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya yang ditaruh di setiap dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Maka jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun kesalahan yang kamu lakukan. Siapa tahu kesalahan yang kamu lakukan itu justru mendatangkan murkanya Allah. Makanya ada dalam satu riwayat seorang wanita yang ahli ibadah, kata Rasulullah dia ahli neraka karena mengurung seekor kucing yang tidak diberi makan dan akhirnya mati kelaparan. Nah, kalau tadi mendapatkan rahmat Imam Asyibli karena menolong kucing, ini sebaliknya justru membiarkan kucing dikurung lagi. Wah, itu. Kemudian yang ketiga, innallaha khabba'a awliya'ahu fi ibadihi. Allah menyembunyikan para walinya di antara para hambanya. Ya, jadi di antara hamba-hamba kita ini ada wali ya, pasti ada wali dan kekasihnya Allah. Maka jangan sekali-kali engkau mudah meremehkan orang lain. Siapa tahu orang yang kelihatannya di mata manusia hina dina, dicaci maki, nggak ada harganya, justru salah satu wali dan kekasihnya Allah. Nah, bahayanya Mas Ishak, kalau kita kemudian melukai hati orang yang statusnya adalah kekasih Allah, walinya Allah, maka Allah dalam hadis qudsi mengatakan begini, man adali faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, menyakiti waliku, mengganggu waliku, maka sama halnya menabuh genderang perang terhadapku. Artinya nantang Gusti Allah. Ya Allah. Sing marah Allah loh. Bukan Allah. Saya kemudian membuat ilustrasi begini. Misalnya Sisak ada anak kecil, dadak mainan di pinggir jalan, ono uang lewat langsung ditempar misalnya. Nangis. Sing marah sopo? Orang tuanya. Nah, pasti wani geger. Ngarek gak lapo-lapo jadi kan ya. Nah, inilah sama dengan itu. Karena itu kemudian ya itu tadi kita harus hati-hati dalam hidup ini. Makanya ketika viral penjual es ini, masya Allah. Kemudian saya ingat kali ungkapan Mutiara Hikmah Syekh Sayyid Zainal Abidin ini. Wah, jangan-jangan penjual es itu wali Gusti Allah. Masya Allah. Ya Allah. Akhirnya yang mengumrohkan antri, yang ngasih uang bukan hanya puluhan ribu, ratusan juta. Ada yang membelikan rumah, ada yang membelikan sepeda motor listrik dan banyak sekali lah. Jadi mendadak jadi jutawan ya. Subhanallah. Nah, inilah pelajaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi refleksi bagi kita untuk hati-hati ya, untuk bertindak yang lebih baik daripada hari ini. Terus terang saya sendiri juga masih belum bisa baik, masih syak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah, disertai hidayah dan ridhonya Allah. Dan akhirnya kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi dan diselamatkan Allah fid dini wa dunya wal akhirah, bersama keluarga kita dan orang-orang kita cintai. Amin. Nah, ini sudah masuk beberapa pertanyaan ini, Prof. Boleh kita bacakan, Ji? Yang pertama ini, Prof, dia dari
Ibu Suparmi ini ya. Ini di luar tema ini Prof ya. Iya. Bagaimana dengan Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan matikan nyamuk dan mengobati tikus yang mengganggu ini? Hukumnya ini bagaimana? Iya. Jadi Mas Ishak, Iya. ada hewan yang boleh dibunuh dan ada yang dilarang membunuhnya. Oh, Tikus, nyamuk, iya, iya. kecoa, Iya. dan lain sebagainya. Iya. Itu semua memang makhluk Allah, diciptakan untuk menjadi keseimbangan dalam hidup ini. Ya. Kalau tidak ada nyamuk, nggak ada obat nyamuk, nggak ada baikon. Iya. Jadi Allah punya rencana untuk memberikan hikmah di balik semua ciptaan ini, sehingga dari situlah muncul banyak karyawan yang bisa bekerja di pabrik nyamuk dan juga di racun-racun tikus, ya, obat-obat tikus. Nah, maksud saya begini, hewan-hewan itu adalah hewan yang dianjurkan untuk membunuh, sehingga kalau kita membunuhnya tidak dosa, ya. Sebab kalau kita piara, ya, justru memelihara penyakit karena sumber-sumber penyakit kan dari hewan-hewan yang kotor itu. Nah, karena itu kita di dalam hidup ini disuruh memilih antara yang baik dan buruk. Kalau ada kotoran ya dibersihkan, ada hewan yang mengganggu ya kita sisihkan. Nah, kan gitu. Dan ada hewan-hewan yang perlu dipelihara ataupun walaupun tidak dimakan tapi harus kita jaga. Seperti kucing itu kan nggak boleh disembelih, nggak boleh, tapi kan harus kita jaga, harus kita kasih sayang dan seterusnya. Tidak termasuk Jadi tidak termasuk dari orang yang akan mendapatkan murka Allah ketika membunuhnya, karena hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang boleh dibunuh. Sehingga kalau misalnya ada orang yang haji kan dilarang membunuh binatang. Nah, dalam hal ini kalau binatang-binatang yang seperti ini ya nyamuk atau kecoa itu tidak termasuk yang terkena dam, gitulah ya. Masya Allah, gitu. Jelas ya. Ya, selanjutnya ini Prof ini ya, dari Ibu Fatimah Zahra ya. Assalamualaikum Abah Jazil. Sak ya. Ya. Saya kemarin habis subuh marah sama kucing tetangga sebab kucing kencing di tempat sholat yang baru dibersihkan. Gimana? Apa saya dosa besar atau bagaimana? Minta maaf pada kucing gitu. Ya, sifat marah, jengkel sesaat itu boleh ya. Tapi jangan sampai membuat kucing tersiksa ya. Namanya kucing itu kan manusia makhluk yang tidak punya akal seperti kita. Ya, ini nggak tahu kalau ini adalah tempat musola yang harus dibersihkan, kan nggak tahu. Jadi kita yang harus menjaga diri supaya bagaimana kucing tidak kencing di situ, kan gitu. Nah, makanya di dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang sangat senang kucing sampai disebut bapaknya kucing. Abu Hurairah, Hirrotun itu kucing, kalau Hurairah kucing cilik. Dari kemana-mana sampai tidur di sajadahnya. Itu Abu Hurairah. Ya, cuma di dalam riwayatnya kan nggak sampai kencing, nggak sampai gitu ya. Jadi bahkan saya sendiri, masya Allah, ini ya juga nggak sengaja ya. Ketika ada kucing lewat, saya sudah hati-hati alon-alon, tiba-tiba kepelindes malahan. Subhanallah, dan akhirnya meninggal kucingnya ini. Nah, insya Allah yang penting kita nggak sengaja dan hati-hati ya. Maka kita mohon maafnya kepada Allah, kan gitu kan. Itu adalah bagian dari makhluk Allah yang kita melakukan yang tidak sengaja. Nah, kalau sudah kadung terlanjur ya berarti besok diupayakan tidak sampai memukulnya lagi. Kalau saya di rumah karena takut kucing ini mengganggu atau kencing atau itu kita singkirkan baik-baik. Atau bahkan sekarang ini saya sudah beli makanan khusus tentang kucing. Jagani gitu ya. Insyaallah. Baik. Selanjutnya ya Prof ya. Ini banyak yang masuk. Ada dari Ibu Miyati nih ya di Purwodadi. Assalamualaikum Prof, mau tanya, bisa diulang doa yang tadi mau keluar dari rumah tadi? Matur nuwun. Iya. Sebenarnya doa ini doa yang sangat familiar kalau kita amalkan ya. Atau mungkin ini mudah-mudahan Ibu habis ini sudah belajar ya. Saya ulangi, tolong direkam Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan gampang itu ya.
Ya, jadi doa ini singkat tapi justru mendatangkan hikmah fadilah yang luar biasa. Ya kufita wa hudita wa wukita. Kata Rasulullah, malaikat langsung mengatakan engkau dicukupi, dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Masya Allah. Jadi Ibu tolong diulang kembali ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya ya Prof ya. Ya. Ada dari Bapak Ahmadi di Surabaya ini ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Tanglet Prof. Cara untuk mengobati hati apa selalu harus tombok hati yang 5 tadi disebutkan. Yang lainnya apa tidak bisa Prof? Matur nuwun. Nah, lihat sumbernya. Jadi sebenarnya kalau kita disakiti orang itu kan akhirnya marah. Iya betul Prof. Dan ingatlah, marah itu sumbernya dari siapa? Setan. Dan setan itu diciptakan oleh Allah berasal dari api. Dan api itu bisa padam kalau disiram dengan air. Maka ketika hati kita sakit yang berupa marah, maka dianjurkan untuk berwudu kan gitu. Untuk meredam kemarahan kita. Nah, yang kedua, Rasulullah kan bersabda begini, inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah. Fadayyiqu majariyahu bilju. Maka persempitlah aliran darah kita dengan jalan puasa. Itu bahasanya kan wetenge kan luwe. Dan kemudian di dalam riwayat lain, setan itu ketika masuk melalui aliran darah dan akan berhenti ketika kita posisinya berzikir, maka perbanyaklah zikir kita kepada Allah supaya tidak mudah digoda oleh setan. Masya Allah. Nah, jadi semua sumber kejelekan itu kan sumbernya dari setan. Kita bisa ria, kepingin dipuji orang, itu kan ada bisikan setan. Kita ngomong baik atau halus terus spontan ngomong, kan ada bisikan setan. Makanya kita harus berlindung dari Allah seperti dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas min syarril qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Di mana setan itu punya kebiasaan untuk membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia. Alladzi wasisu fi sudurin nas, yaitu membisikkan kejelekan di dalam diri kita. Minal jinnati wan nas. Jadi ada setan yang memang makhluk halus yang tidak kasat mata, ada setan yang kasat mata berupa manusia. Jadi karena itulah kemudian ada seorang ulama mengatakan, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan begini. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa salah satu tanda matinya hati itu kata Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Ibnu Ajibah adalah satu, karena ketika ada ketaatan atau kebaikan yang terlewatkan, itu hati kita biasa-biasa saja, tidak pernah merasa menyesal. Nah, bahkan tidak pernah bersedih. Yang kedua, ketika kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, kan gitu. Dan yang ketiga, kata Syekh Ibnu Ajibah menambahkan, ketika kita salah pergaulan. Nah, karena pergaulan itu bisa membisikkan, mempengaruhi jiwa dan hati kita untuk menjadi hati yang tidak baik. Ini setan dohirnya. Iya, gitulah. Karena itu kita harus banyak memilih pergaulan yang baik, senang datang ke ngaji, mencari teman-teman yang komunitas yang baik. Begitulah ya. Baik. Selanjutnya ini Prof, ada dari Abah Dadang ini ya. Tadi menjelaskan kisah mengurung kucing dan tidak memberinya makan sampai kucing mati bisa membawa murkanya Allah. Akhir-akhir ini saya mengurung kucing saya, namun tetap memberinya makan secara rutin agar kucing tidak mengganggu tetangga yang tidak suka kucing dan agar tidak dibuang oleh pengurus RT. Bagaimana tindakan saya? Beda, kan itu berarti kan namanya menyayangi kucing. Ya, menyayangi dengan cara satu, supaya tidak
dibuang orang, tidak disakiti orang. Bahasane wis ling kene. Dikai mangan ya gitu. Ya. Gitu ya. Ya itu seperti orang-orang kan punya kucing anggora kan mahal-mahal. Kucing-kucing yang punya nilai komoditi luar biasa dirawat itu kan memang dikurung. Kalau nggak dikurung ya hilang kan gitu ya. Bisa jadi nggak kembali pulang. Jadi niatnya memang beda. Kalau tadi kan niatnya memang sengaja nggak dikasih makan akhirnya sampai mati. Tapi kalau jenengan kan mengurungnya itu kan dalam rangka merawat dan menyayangi kan gitu loh. Jadi beda. Itu justru menurut saya pahala. Ya kucingnya wis gak repot-repot lah. Tiap hari dirawat, diajangi ya. Atau sesekali mungkin biar kucing punya hiburan, seperti kalau kita hanya di kamar saja kan ya sumpek. Mungkin kucing juga cuma seperti itu. Ya sekali-kali di dalam pagar kita keluarkan, tapi yang penting nggak iso keluar dari rumah kan gitu. Dilepas di dalam rumah kita. Masya Allah. Baik, ini ada dari Ibu Ana ini ya Prof ya. Mohon diulang doa Allahumma inni nas'aluka. Ya. Itu doanya Rasulullah ya. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka. Kalau pakai non alif ya, nahnu itu nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Tapi boleh juga kalau sendiri Allahumma inni as'alukal huda. Jadi boleh Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna itu penangnya panjang, nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbingan atau hidayah atau petunjuk dan ketakwaan dan sifat iffah, selalu menjaga diri dan sifat rasa cukup. Rasa cukup di dalam hati. Kalau misalkan gitu. Prof ya, dengan lafaz tersebut kita baca Allahumma inna nas'alukal huda, tetapi kita itu sendirian, apakah diperbolehkan atau boleh. Ya, jadi di dalam kaitan berdoa itu Allah Maha tahu apa yang kita minta. Jadi tidak kemudian ini tidak sah menyebabkan doa ditolak gara-gara kesalahan dhamir, tidak ada begitu. Ya. Enggak ada ya, Bro. Iya, enggak ada. Biasanya jadi juga, meskipun kita berdoa untuk diri kita sendiri tapi diamini banyak orang, Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri, itu enggak apa-apa. Karena hakikatnya semua itu kan berdoa untuk dirinya. Ya, diri dan kemudian orang lain. Umpama diganti dhamirnya juga enggak masalah. Bukan berarti itu menyalahi Quran, karena memang doanya kan ini kan niatnya berdoa, bukan membaca Quran. Kalau membaca Quran enggak boleh diganti dhamirnya. Beda. Ya, kalau berdoa boleh. Baik inna nas'aluka atau inni as'aluka. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Masya Allah. Kadang-kadang ada yang bingung masalah ini ya, Prof. Ya baik. Ini sudah semuanya Prof sudah terjawab. Ya, jadi itu seperti gini Mas Ishak. Seperti kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum kan untuk antum. Iya banyak ya. Walaupun saya dengan Mas Ishak ya tetap kantum. Karena memangnya diajarkan Rasulullah begitu. Iya. Nah kadang-kadang kumnya ada yang menambahi, karena kalau kum itu kan dhamir antum untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya gimana? Akhirnya ada yang mengatakan Assalamualaikum waalaikumna warahmatullah. Itu sebenarnya nggak usah itu. Itu kan intinya doa. Jadi doa itu bebas. Masya Allah, Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah, disertai hidayah dan ridhonya Allah. Dan bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.